Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang kedudukan hukum adat. Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi terkait dengan kedudukan hukum adat. Sebelum itu, perkenalkan kelompok 10, saya Walimatul Ulma, kedua Kartika Ayu Lestari, dan yang ketiga Muhammad Hafiz Afzal. Oke, langsung saja pertalian darah. Pertama, pertalian darah dibagi menjadi ketiga: kedudukan anak, kedudukan orang tua, anak, dan kerabat. Yang pertama, kedudukan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dikatakan dalam pasal 42-43. Anak yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dulu sebelum perkawinan. Menurut hukum adat, di mana susunan kekerabatan yang patrilineal dan atau matrilineal yang masih kuat yang disebut orang tua bukan saja dalam garis lurus ke atas tetapi juga dalam garis ke samping, seperti para paman, saudara ayah yang lelaki, dan para paman, saudara ibu yang lelaki, terus ke atas seperti kakek, buyut, canggah, dan poyang. Yang kedua, kedudukan orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 ayat 1-2 dikatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal ini sejalan dengan masyarakat parental yang merupakan kewajiban ayah dan ibu dan atau kakek neneknya. Dalam masyarakat patrilineal, kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat ayah. Dalam masyarakat matrilineal, kewajiban itu dibebankan tanggung jawabnya kepada pihak wanita. Di dalam persekutuan adat kekerabatan, tanggung jawab kehidupan keluarga atau rumah merupakan tanggung jawab bersama. Segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah mufakat kerabat. Membawa masalah kekerabatan sampai ke muka pengadilan kebanyakan masih dianggap tabu, walaupun pada masyarakat di kota-kota sudah ada 1-2 kasus yang terjadi sampai pengadilan. Yang ketiga, pertalian darah anak dan kerabat. Hubungan hukum antara anak dan kerabat dan sebaliknya, kerabat terhadap kemenakan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, hak dan kewajiban anak terhadap kerabat dan sebaliknya masih tetap berlaku menurut hukum adat dalam lingkungan masyarakat adat masing-masing. Di lingkungan masyarakat adat patrilineal, anak bukan saja wajib hormat kepada ayah dan ibu, tetapi juga terutama hormat pada para paman, saudara lelaki, dan ayah. Di antara semua paman atau saudara tersebut, yang ikut bertanggung jawab penuh memperhatikan pengurusan dan pemeliharaan untuk kemenakan adalah kerabat lelaki saudara ayah, sedangkan yang lain bersifat membantu. Di lingkungan masyarakat matrilineal yang terutama wajib dihormati, anak kemenakan selain ayah dan ibunya adalah semua mamak saudara lelaki ibu, terutama yang berkedudukan mamak kepala waris. Penanggung jawab penuh atas kepengurusan, pemeliharaan, dan pendidikan kemenakan terletak pada ibu dan mama. Itu adalah penjelasan terkait pertalian darah. Selanjutnya penjelasan dari pertalian perkawinan. Pertalian perkawinan. Dalam perkawinan bebas, apabila ikatan perkawinan suami dan istri itu dalam bentuk perkawinan bebas yang kebanyakan berlaku di kalangan masyarakat parental, seperti banyak terlihat pada keluarga-keluarga Jawa atau keluarga-keluarga modern yang individual. Dalam perkawinan jujur, bentuk perkawinan dengan pemberian uang jujur dari pihak kerabat mempelai pria pada mempelai wanita yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat.
kekerabatan adat patrilineal untuk mempertahankan garis keturunan lelaki, maka setelah perkawinan istri melepaskan kedudukan keluargaan adatnya dari kekerabatan bapaknya masuk ke dalam kesatuan kerabat suaminya. Dalam ikatan perkawinan jujur ini, kewajiban memikul tanggung jawab menegakkan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri hanya sebagai pendamping. Dalam perkawinan semenda, bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan matrilineal untuk mempertahankan garis keturunan wanita. Setelah perkawinan, suami masuk ke kerabatan istrinya atau hanya sebagai pemberi benih keturunan yang tidak bertanggung jawab penuh di dalam rumah tangga. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kekerabatnya. Selanjutnya yaitu pertalian adat. Dalam pertalian adat, hal yang utama yang dibahas adalah hubungan hukum antara anak angkat, termasuk anak tiri dan anak asuh. Terjadinya pengangkatan anak disebabkan karena seseorang tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki penerus keturunan dalam hubungan perkawinan adat, baik itu budi atau belas kasihan. Selanjutnya, anak tiri. Anak tiri adalah anak kandung bawaan dari istri janda atau suami duda yang melakukan perkawinan. Dalam perkawinan Levitat atau Batak, di mana istri kawin dengan saudara suami, maka anak tiri tetap berkedudukan sebagai anak dari bapak biologisnya. Di masyarakat Jawa, anak tiri adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, kecuali anak tiri itu diangkat oleh bapak tiri sebagai penerus keturunan sebab tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Selanjutnya, anak angkat. Anak angkat dalam hukum adat memiliki kedudukan yang bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah. Pengangkatan anak dalam hukum adat menimbulkan akibat hukum yang berbeda, tergantung pada status anak yang diambil. Anak angkat tidak bisa mewarisi karena bukan merupakan keturunan atau kerabat dari orang tua angkatnya, bukan pula lahir dari perkawinan sah antara kedua orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak mewarisi harta dari kedua orang tuanya atau dari orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah. Kedudukan anak angkat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, anak angkat sebagai penerus keturunan, dan yang kedua, anak angkat adat karena perkawinan atau penghormatan. Yang terakhir yaitu anak asuh. Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh suatu keluarga sebagaimana anaknya sendiri. Anak ini tetap mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang melahirkannya dan tidak langsung menjadi warga adat dari kerabat orang tua asuhnya, kecuali kemudian anak ini diangkat menjadi anak angkat.